Di video ini kita akan mencoba membahas tentang fungsi input dan output di bahasa pemrograman Python. Jadi kalau kita balik lagi tentang pembahasan yang namanya algoritma, algoritma itu ya punya serangkaian langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Dan inti dari algoritma tersebut terdiri dari input, proses, dan output. Nah, ketika kita membuatnya dalam bentuk kode program, ya tentunya kita membutuhkan fungsi-fungsi yang dapat menerima inputan dari pengguna, karena nggak melulu kita set nilainya secara statis, ya, dan kita bisa menampilkannya ke layar. Dimana untuk menampilkan ke layar kita sudah gunakan ya. Jadi percuma kita sudah letakkan sebuah nilai ke dalam variabel, tapi kita nggak bisa lihat hasilnya ke layar. Ya, untuk itu makanya kita selama ini menggunakan yang namanya print. Ya, sedangkan ini ada fungsi baru yang akan kita gunakan adalah yang namanya fungsi input. Digunakan untuk mengambil masukan dari pengguna. Nah, untuk contohnya kita nanti akan mencoba contoh di mana kita menggunakan input outputnya beserta melakukan proses yang namanya typecasting, yang merubah dari satu tipe data ke tipe data yang lainnya. Baik, untuk contohnya kita bisa masuk ke idle lagi, dan di sini kita akan mencoba set seperti yang ada di sini. Nama sama dengan, ya, untuk lebih mudahnya mungkin saya contohkan di sini. Nilai sama dengan input. Inputkan sebuah nilai. Seperti ini. Ya, ketika kita buat sebuah variabel dengan fungsi input seperti ini, halaman dari Python ketika kita jalankan akan tercipta sebuah prompt di mana dia akan menunggu inputan kita sebagai pengguna. Ya, sehingga nilai yang tertanam nanti di dalam nilai, ya, di variabel nilai ini adalah bukan lagi selalu 10, bukan lagi selalu 100 atau 90, melainkan apapun itu, ya, yang ada nanti kita letakkan di sini. Misalkan kita set 75. Dan ketika kita tampilkan dengan print, ya, hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita inputkan. Ya, sehingga nanti sangat bermanfaat ketika kita ingin melakukan proses ya yang lumayan panjang seperti ini. Ya, kita inputkan nama kamu siapa, nilainya berapa, dan nanti akan ditampilkan kombinasi antara nama dan nilainya. Nah, untuk pemanggilannya juga di sini sambil kita coba pelajari di mana kalau misalkan kita set nilainya 75 seperti ini yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika kita coba lakukan proses nilai ditambah nilai, maka yang terjadi adalah dia akan menampilkan nilai 75 dan 75 seperti yang sudah kita coba sebelumnya. Kenapa? Karena ketika kita memanggil fungsi input, tipe data defaultnya adalah dalam bentuk string. Sehingga ketika 75 ini akan dilakukan operasi matematika di dalamnya, tentunya kita harus lakukan proses yang namanya typecasting. Ya, karena 75-nya ingin kita rubah, mungkin saya coba pakai float nilai. Barulah kita bisa nilai tambah nilai. Dapat nilainya 150. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk proses pemanggilannya, misalkan saya bikin juga nama. Nah, kalau nama, karena nama kita itu adalah mengandung teks ya, jadi kita bisa set seperti ini. Siapa nama Anda? Misalkan Idris. Ya, kalau kita print nama. Ya. Dan ketika kita ingin mencoba menggabungkan dua buah variabel di dalam satu buah output, ya, dengan menggunakan fungsi print, ada banyak caranya. Yang pertama kita bisa gunakan cara seperti ini. Nama, ya, koma, teks yang ada di dalamnya adalah, ya, atau mendapat nilai, kita bikin seperti ini aja, mendapat nilai, dilanjutkan dengan variabel nilainya, ya. Karena kita punya variabel nama yang dilakukan di sini dan variabel nilai yang udah kita lakukan typecasting. Ya, sekarang kalau kita tampilkan seperti ini, hasilnya adalah Idris mendapatkan nilai 75. Ya.
Dan kita juga bisa menggunakan yang namanya metode fstring. Ini adalah metode ya yang sangat direkomendasikan untuk Python sekarang ini. Ya, jadi saya sangat sarankan ya teman-teman ketika memiliki beberapa variabel dan ingin ditampilkan sekaligus, ya manfaatkan yang namanya metode fstring. Cara penggunaan cukup mudah, di mana kita buat print seperti biasa. Namun sebelum tanda petik kita harus tambahkan huruf f untuk menandakan dia sebagai fstring. Ya misalkan di sini mendapat nilai. Jadi kita panggil nama variabelnya di depan tentunya karena formatnya ingin sama seperti yang ada di sini. Ya, nama mendapat nilai. Ya, seperti ini. Kita tutup. Ya. Nah, untuk pemanggilannya, kalau ini dipisahkan dengan tanda petik untuk teks ya dan variabelnya nggak usah dikasih tanda petik. Untuk membedakan antara yang mana variabel ya, yang mana hanya teks biasa, tentunya kalau kita bikin seperti ini nanti yang muncul adalah malah nama mendapatkan nilai karena dia ini menganggapnya sebagai sebuah teks biasa. Oleh karena itu kita bisa buat seperti ini, print f nama kita harus apit dengan tanda kurung kurawal ya, tanda kurung kurawal seperti ini, mendapat nilai. Begitu juga dengan nilai yang ada di sini, karena dia adalah variabel yang kedua, kita apit dengan tanda kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Ya. Oke, tentunya jangan lupa ditutup juga tanda petiknya ya. Seperti ini. Sekarang kalau kita tampilkan ya, Idris mendapatkan nilai 75. Jadi cuma pembedanya hanya di sini ya, tanda kurung kurawal. Dan cara yang ketiga kita juga bisa menggunakan metode dengan metode str.format namanya ya. Jadi kita bisa suplaikan data kosong terlebih dahulu, print ya, tapi nggak perlu pakai f lagi. Kita sediakan seperti ini, mendapat nilai. Kita sediakan lagi tempat kosong ya, barulah di sini di akhir kita panggil ya nama variabel-variabel untuk mengisi satu persatu ya tempat yang sudah diberikan kosong seperti ini. Ya misalkan yang pertama kan tentunya jangan sampai salah. Ya jangan sampai nanti 75 mendapat nilai Idris ya. Oleh karena itu pemanggilannya harus sesuai. Yaitu adalah nama dulu baru nilai ya. Seperti ini. Ya, sorry. Untuk sini ada yang namanya dot format. Format. Ya, di dalamnya baru adalah ya seperti ini. Ya, jadi kurang lebih sama seperti F. Nah, ini terus terang saya sendiri aja juga jarang ya menggunakan format ini karena memang sudah ada cara yang terbaru dan lebih direkomendasikan, yaitu menggunakan yang namanya F-string. Ya. Kalau kita tampilkan juga menampilkan hasil yang sama. Ya, jadi kalau bingung saya menggunakan yang mana? Ya, saya sangat sarankan menggunakan yang namanya metode F-string ya, dalam memanggil teks sekaligus ada variabel-variabel di dalamnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini ada lagi contoh yang lain. Ya, inputnya misalkan bilangan 1, bilangan 2, tadi kita sudah coba ya. Kalau kita biarkan saja tanpa adanya ini, tentunya nanti pasti akan memunculkan, misalkan kita set 50, kita masukkan nilai 50, hasilnya nanti malah jadinya jumlah 50 ditambah 50 adalah 50 tanpa adanya ini. Ya, tanpa adanya dua baris ini. Namun kalau kita sudah typecasting, kan kita rubah nih dengan fungsi int, artinya yang tadinya 50 dalam bentuk string, kita rubah ke dalam bentuk integer, tentunya ketika kita gunakan operasi matematika tambah, hasilnya adalah jumlah dari 50 ditambah 50 adalah 100. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya baik, begitu saja untuk penjelasan tentang input, output, beserta contohnya dengan menggunakan yang namanya typecasting. Oke, sekian. Next kita mungkin akan coba membahas tutorial langsung dari keseluruhan, di mana di sini ada variabel, tipe data, ada operator, ada typecast, dan ada input dan output. Oke, terima kasih.